Lemlock melihat direktur memeluk Puong Kie. Dia sedikit cemburu sekarang. Saat direktur menoleh, dia juga melihat Lemlock bersama Dr. Liang. Jadi setelah kembali bekerja, direktur langsung menanyakan tentang Dr. Liang. Ternyata dia pria dari perusahaan saingan. Karena takut Lemlock dimanfaatkan oleh orang jahat, jadi direktur memecatnya. Dan setelah Lemlock mendengar kabar ini, ia tidak menerimanya, karena mengira direktur membalas dendam pada Dr. Liang. Jadi dengan marah ia menemui direktur. Kenapa Dr. Liang dipecat? Ini adalah keputusan perusahaan. Lemlock mengatakan apakah karena produk palsu. Kami berdua harus disalahkan. Namun mengapa kau hanya memberhentikan Dr. Liang? Jelas ini dilakukan untuk balas dendam. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah. Sejauh ini kau tidak peduli dengan perasaan orang lain. Keluar. Waktu kerjamu jangan digunakan untuk memarahi bos. Lemlock dengan marah pergi dari ruangan itu. Kemudian dia mencari Dr. Liang dan langsung meminta maaf. Tapi temannya mengkritiknya. Kau sudah punya pacar tapi masih berhubungan dekat dengan Dr. Liang. Meski Lemlock telah menjelaskan, temannya tak mau mendengarkan. Bahkan Lemlock juga dikatai wanita yang murahan. Sangat mustahil untuk mengayu dua perahu. Tidak ada yang kusembunyikan antara aku dengan Dr. Liang. Bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Lemlock sekarang tidak bisa berkata-kata. Jadi dia terpaksa memberitahunya bahwa hubungannya dengan direktur hanyalah sebuah hubungan kontrak. Dan percakapan itu terdengar oleh Dr. Liang. Dia merasa sangat bahagia. Jadi dia bergegas menemui bos perusahaan Hyuli, sekaligus ayahnya. Sebenarnya produk palsu itu, karena dia berdiri setelah direktif. Tujuan utamanya untuk memaksa Dr. Liang kembali bekerja di perusahaannya. Dan untuk persaingan sehat untuk memenangkan Lemlock. Dia setuju dengan ajakan ayahnya. Dia menjadi direktur umum perusahaan. Saat jam 12 malam, direktur belum melihat Lemlock pulang. Dia benar-benar mengkhawatirkannya. Jadi duduk di sofa dan menunggu sampai jam 3 pagi. Tapi Lemlock belum kembali. Namun saat akan pergi keluar untuk mencarinya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Direktur segera berlari untuk membuka pintu. Tetapi yang datang bukan Lemlock, melainkan Lee. Mereka membicarakan Puong Kie. Lemlock tiba-tiba kembali. Apakah Anda menyukai Lemlock? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi mengapa Anda masih mengganggu Puong Kie? Perkataan ini membuat Lemlock sedih. Bahkan Lee juga sangat kecewa terhadap direktur. Jadi dia segera pergi dari sana. Tapi setelah sampai di depan pintu, dia bertemu Lemlock. Lemlock pun langsung pergi. Mendengar suaranya direktur berusaha mengejar. Tapi Lemlock sudah menghilang. Dia malah lari ke rumah sakit. Tetapi Lemlock masih belum ditemukan. Panggilan telepon juga tidak bisa dihubungkan. Lalu direktur pergi ke restoran yang pernah mereka datangi. Namun tidak ada tanda-tanda Lemlock di sini. Dia terus mencari sampai langit cerah. Dan pada akhirnya dia menemukannya di pantai. Direktur ingin menjelaskan semuanya. Tapi Lemlock masih tidak percaya. Ternyata direktur hanya memanfaatkannya. Tidak ada lagi harapan untuknya. Bagaimanapun juga latar belakang mereka jauh berbeda. Lalu biarkan semuanya berakhir. Apa yang kamu katakan? Aku ingin membatalkan kontrak. Dan direktur sampai mati harus menjaga perasaan ini. Jelas sekali bahwa dia memiliki perasaan terhadap Lemlock. Tapi dia masih ragu untuk membicarakannya. Dia melihat Lemlock pergi meninggalkan rumahnya. Dan Lemlock tidak memiliki tempat untuk tinggal. Ia menarik koper dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya. Kemudian membuat alasan kepada ibu bahwa ia ingin merawatnya. Tapi ibunya merasa ada yang aneh. Adiknya besok keluar dari rumah sakit. Tidak perlu dirawat secara intens. Sepintas saja ibu tahu bahwa ia dan kekasihnya bertengkar. Dia bahkan mendekati telinganya, mengatakan tutup saja pintunya dan ceritakan satu sama lain. Perkataan itu seperti mengusir Lemlock. Dan Lemlock benar-benar tidak punya tempat lagi. Ia pergi ke restoran langganannya. Saat melihat makanan di depannya, ia teringat terakhir kali berseru dengan direktur di restoran ini. Mereka berdua benar-benar dari dua dunia yang berbeda. Kebetulan Dr. Liang juga datang ke sini untuk makan. Itu juga pertemuan pertama mereka sejak Dr. Liang dipecat. Mereka berbicara untuk waktu yang lama. Dan Dr. Liang tidak pernah menyerah mengejar Lemlock. Setelah makan Dr. Liang ingin mengantarnya pulang. Tapi ditolak oleh Lemlock. Ia tidak menyerah dan dengan tegas ingin mengantarnya pulang. Namun adegan ini difoto oleh seseorang. Di sisi lain setelah direktur ditinggalkan oleh Lemlock, di hatinya selalu merasa tidak nyaman. Tetapi ia tidak bisa mengatakannya. Saat itulah Lee datang dengan kondisi mabuk. Lalu mengeluh karena tidak mendapatkan cinta Puong Kie. Setelah di rumah direktur dia juga minum lagi. Karena Lee minum terlalu banyak alkohol. Perutnya membengkak.
Besoknya direktur tiba di rumah sakit untuk menjenguknya. Dan kebetulan adik Lemlock melihatnya. Jadi ia segera menelepon Lemlock. Bahkan ia mengatakan bahwa direktur merindukanmu. Jadi saat mengemudi mengalami kecelakaan. Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Setelah mendengarnya, Lemlock hampir pingsan. Jadi dia bergegas pergi ke rumah sakit. Menggunakan semua keberaniannya untuk masuk ke ruangannya. Padahal sebenarnya orang di sana adalah Lee. Tapi dia mengira itu adalah direktur. Dia bahkan menyalahkan diri sendiri. Jika aku tidak pergi, kecelakaan ini juga tidak akan terjadi. Dia masih berbaring di sana tak bergerak. Saat ini tangan direktur memberinya sapu tangan. Lemlock sangat bingung setelah melihat direktur. Jadi Lee tidak bisa terus berpura-pura lagi. Dia bergegas duduk untuk menyambut Lemlock. Dan untuk menyembunyikan rasa malunya, Lemlock mengatakan bahwa dia memang berniat untuk menjenguknya. Lalu dia segera pergi untuk mengurus kepulangan adiknya. Tapi saat prosedurnya belum selesai, mereka bertemu dengan direktur. Ketika Lee melihat itu, dia segera menyapa ibu Lemlock. Tapi ibu salah paham mengira bahwa Lee adalah calon menantunya. Kemudian memujinya sangat tampan. Ketika adik Lemlock melihat itu, dia mengingatkan bahwa pria di sebelahnya lah calon menantunya. Halo tante, saya Liam Sam. Namun kemampuannya untuk berimprovisasi juga sangat responsif. Jadi dia memuji direktur yang tampan dan pendiam. Ini suatu keberuntungan dari Lemlock. Tapi direktur tidak mudah untuk berbicara. Tak lama kemudian Dr. Liang muncul. Kedatangannya ke sini untuk menjemput ibu dan adik Lemlock. Saat ini direktur hanya menyaksikan mereka pergi. Namun Lee benar-benar mengomporinya. Jika adiknya tidak tahu, dia masih berpikir aku adalah calon menantunya. Setelah kembali ke ruangannya, direktur melihat foto Lemlock dengan Dr. Liang di sosial media. Jadi dia dengan cepat kembali ke perusahaan. Dan meminta asistennya untuk memeriksa sumber fotonya. Orang di belakangnya adalah perusahaan Hewley. Dia juga seorang salariman. Tujuan utamanya adalah untuk membagi hubungan antara Lemlock dengan direktur. Direktur tidak bisa duduk diam. Jadi dia langsung menelepon Lemlock. Lemlock segera menjelaskan bahwa kejadian itu tidak disengaja. Sebenarnya tidak ada yang salah. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu direktur bahwa kontrak antara dia dan dirinya selesai. Keduanya tidak lagi berkepentingan. Jangan berpikir begitu. Anda belum menandatanganinya. Kau masih pacar kontrakku. Lemlock sangat marah sehingga tidak bisa menentukan arah. Ketika Lemlock akan jatuh, tiba-tiba sebuah tangan terulur memegang kepalanya. Saat dia berbalik, dia melihat pria yang menjengkelkan itu. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengantar Lemlock pulang. Tapi dia tidak menyangka Dr. Liang juga berdiri di depan pintu rumahnya. Dan ketika dia melihat direktur, dia mulai berjuang lagi. Direktur juga sangat marah. Lalu Lemlock menyuruhnya pergi dulu. Tapi bagaimana direktur bisa setuju? Dia menarik Lemlock ke pangkuannya. Sehingga membuat Dr. Liang kesal. Tapi bagaimana dia bisa menyerah begitu mudah? Jika Anda sudah putus, jangan datang untuk mengganggu kehidupan Lemlock. Putus atau tidak, bukan urusanmu. Mereka berdua sepertinya menyatakan perang satu sama lain. Keesokan paginya Lemlock diliput oleh sekelompok wartawan. Karena dia sangat takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah direktur mengetahui beritanya, dia bergegas pergi ke kerumunan wartawan itu. Tapi dia masih sedikit lambat dari Dr. Liang. Itu sebabnya dia memilih untuk pergi. Saat kembali ke kantor, direktur terus memikirkan Lemlock dan Dr. Liang. Semakin banyak dia berpikir, ia semakin marah. Karena itu ia bahkan diajari oleh ayahnya. Itu sebabnya dia meminta bantuan untuk mengatur sesi pemotretan dengan Lemlock. Bertujuan untuk membuat berita Lemlock dan Dr. Liang tenggelam. Setelah mendengar itu ayahnya juga setuju. Ketika direktur ingin memberitahu Lemlock tentang ini, sahabat Lemlock memberitahu bahwa Lemlock dan Dr. Liang pergi ke bioskop. Setelah mendengar itu direktur semakin kesal. Itulah mengapa ia menelpon asisten agar segera mengatur sesi pemotretan. Sebenarnya keduanya sedang mencari kamar untuk Lemlock. Tapi ketika mereka berbincang-bincang, Lemlock menerima panggilan telepon. Karena masalah mendesak membutuhkan Lemlock segera kembali. Tapi setelah sampai di sana, Lemlock tahu dia harus mengambil foto dengan direktur. Meskipun dia tidak bersedia, tetapi dia masih dipaksa. Jadi selama sesi pemotretan, Lemlock hanya tersenyum masam. Masih ada jarak yang jauh antara keduanya. Karena hasilnya tidak akan terlalu bagus. Fotografer meminta mereka berdua harus berpelukan. Lebih intim lebih baik. Lemlock juga sengaja memberi makan lobak yang paling dibenci direktur. Itu juga membuat direktur kesal. Kemudian sutradara ingin mereka mengambil gambar pada saat sedang membersihkan rumah. Dan karena Lemlock pendek, jadi ketika akan membersihkan kaca,
Dia tidak bisa menjangkau ke atas. Jadi direktur harus menggendongnya. Lamlock tercengang. Kenapa kamu bodoh seperti itu? Setelah kerja keras sepanjang hari, akhirnya sesi pemotretan selesai. Lamlock hanya ingin pulang untuk beristirahat. Saat pintu dibuka, ia masih melihat kamera di luar. Karena sangat tidak berdaya, dia kembali ke dalam rumah, lalu buru-buru bertanya pada direktur. Apa maksud semua ini? Kenapa kamera masih ada di luar? Mereka bilang ada kemungkinan untuk menangkap lebih banyak kegiatan sebelum tidur. Sebenarnya ini semua adalah trik direktur agar Lamlock tetap di sini. Dengan begitu, mereka bisa tetap dekat satu sama lain. Adapun Lamlock, dia terlalu mengantuk sekarang. Jadi dalam beberapa menit, dia berguling ke sofa untuk tidur. Kali ini sangat menyebalkan, karena saat fajar mereka tidur di ranjang yang sama lagi. Saat direktur bangun, dia menatap Lamlock, lalu dia membuka kancing bajunya. Kemudian terus mengacau dan memukul Lamlock agar terbangun. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.